Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah likulli hal, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasayarallahu amalakum. Beramalah sesuai dengan apa yang kamu lakukan dan Allah akan melihatnya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa channel Majelis Ulama Jakarta Selatan yang kami cintai, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan sejak awal masuk Ramadan sampai hari ini, sampai pada saat mengakhiri Ramadan, selalu dalam keadaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya bersyukur kepada Allah, lebih bersyukur lagi saya bisa berdiskusi, berdialog dengan Ustazah Hajah Nena Endah. Nah, alhamdulillah MA beliau adalah bagian dari pengurus yaitu Jakarta Selatan, MUI Jakarta Selatan, dan beliau ada di Komisi Bidang Remaja dan Keluarga. Perempuan, remaja, dan keluarga, di mana beliau ini berkinerja untuk membangkitkan berbagai macam motivasi keagamaan, baik bersifat keluarga maupun bersifat remaja. Jadi Ustazah terima kasih ini atas kehadirannya. Mudah-mudahan Ustazah sehat terus. Amin, ya Allah, amin. Luar biasa masyarakat mengucapkan terima kasih atas kinerjanya. Jadi Ustazah, yang ingin saya dapatkan dan umat ingin dapatkan informasi tentang PRK di Majelis Ulama Jakarta Selatan. Ya. Kira-kira apa saja sih yang dilakukan oleh PRK itu? Apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang akan dilakukan? Baik. Silakan saja. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Amin, amin. Terima kasih Pak Kiai Hamzah. Barakallah. Dan kami juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kami satu kesempatan kembali menjadi ketua bidang PRK MUI Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah sesuai dengan namanya nih Pak Kiai. Yeah. Perempuan, remaja, dan keluarga. Ya, PRK. Tiga ini menjadi titik fokus kita. Allahu Akbar. Ya. Untuk perempuan itu kita nggak jauh-jauh dari kaum ibu, kemudian remaja putri, ya. Dan ini menjadi satu program kita yang menjadi binaan kita, khususnya kalau periode kemarin itu kita lebih titik fokus kepada remaja. Remaja selama setahun kita berikan satu pendidikan tentang bagaimana menjadi remaja yang berkarakter. Allahu Akbar. Dia menjadi remaja yang berprestasi, tetapi di sisi lain dia punya keimanan yang kuat. Amin. Dia punya akhlak yang mulia gitu. Kita berharap mereka nanti ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan membangun generasi kita ke depan menjadi generasi yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Dan tahun ini alhamdulillah masuk tahun 2026, perempuan, remaja, dan keluarga punya satu program unggulan kembali. Tapi untuk ibu-ibu nih, Pak Kiai, karena kemarin waktu kita ngadain remaja, ibu-ibu tuh protes. Ya. Kapan dong giliran kita? Iya, gitu ya. Jadi wajar Ustazah, wajar. Jadi kami sekarang ini khusus untuk ibu-ibu dengan moda 1. Kami namakan moda motivator dakwah batch 1. Ya, jadi motivator dakwah batch 1. Jadi yang menarik sekali nih. Ya. Yang pertama ini untuk 1 tahun ini selama 2026 kita sudah mulai dari Januari, insya Allah berakhir di Desember. Jadi mereka adalah mubalik dan calon-calon mubalik dan orang-orang yang punya ketertarikan dengan dunia dakwah, bergabung semuanya lintas usia. Kalau kemarin itu remaja kami batasin tuh usia. Remaja saja gitu. Sehingga ibu-ibu banyak yang protes dan alhamdulillah ini kita lintas usia. Jadi ada yang kepala 2, ya, ada kepala 3, sampai kepala 7 pun ada. Masih ada, subhanallah. Masih punya motivasi buat ke situ. Masya Allah, luar biasa. Dan happy sekali mereka karena sebenarnya stressing kita di moda yang pertama ini adalah public speaking. Spesifiknya ke situ. Sebagaimana kita tahu public speaking itu kan dibutuhkan oleh seluruh manusia apapun profesinya. Jadi alhamdulillah dengan Om Bagus mereka sangat nyaman sekali dan alhamdulillah dari sini kita sudah 5 kali pertemuan. Besok pertemuan yang ke-6 lalu kita jeda dulu selama Ramadan. Nanti ketemu lagi di bulan Maret gitu. Subhanallah. Jadi para pemirsa luar biasa kinerja beliau.
memang kalau bicara pakar public speaking, Ustazah Nina Endah ini saya tidak bisa meragukan lagi. Karena berbagai macam aktivitas-aktivitas yang beliau lakukan kesehariannya selalu di sana. Kalau bulan Ramadan, ada keterbatasan nggak tuh Ustazah untuk meregulasikan pemberdayaan keilmuan itu? Ya, justru di bulan Ramadan itu kita biasanya ibu-ibu tuh lebih fokus kepada tadarus. Oh. Kemudian kajian-kajian keislaman, karena walaupun dia rutin setahun sekali, tapi ada aja pertanyaan-pertanyaan yang nyaris sama gitu ya. Mungkin karena kita manusia, perlu lupa, perlu diingatkan untuk kemantapan ya, sehingga ruang itu tetap kami buka gitu ya. Jadi di satu sisi kita berikan mereka motivasi, di sisi lain juga selain ibu-ibu juga kita ke rumah pemulung. Rumah pemulung. Ada pemulung itu menjadi binaan kita. Di sana kita fokus kepada baca tulis Al-Qur'an. Ya, dan mereka benar-benar sangat sangat semangat sekali gitu ya. Anak-anak dari pemulung ini. Dan alhamdulillah kita selalu ingatkan bahwa kalau orang tua kalian, bapak ibu kalian pemulung, mah kamu nanti akan menjadi pemimpin yang soleh, soleha, yang berkarakter, yang punya ilmu begitu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya dengan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, PRK akan terus memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat luas. Menarik sekali pembicaraan ini, karena pembicaraan ini adalah bagian dari tugas setiap kita manusia. Tadi spektrumnya udah jelas tuh. Tusukan pertama ke remaja, diprotes oleh ibu-ibu, akhirnya masuk ke tusukan ke ibu-ibu. Setelah ibu-ibu, PRK ini perempuan, remaja dan keluarga, masuk lagi ke pemulung. Subhanallah, ini amaliyah-amaliyah yang sangat sempurna. Artinya PRK Jakarta Selatan selalu berbuat, selalu berkarya. Ustazah, kalau tantangan yang paling nyata kalau dalam bulan Ramadan bagi perempuan itu sebenarnya apa sih Ustazah? Tantangan bagi seorang ibu sebenarnya bukan tantangan ya, kita melihatnya gini ya. Karena kan kalau kita perspektif sementara kita mengatakan kalau Ramadan itu kan lemas gitu kan, identik dengan istirahat kayak gitu. Justru kalau kita mempelajari bagaimana sejarahnya Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka itu benar-benar menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan yang penuh aktivitas begitu ya. Bahkan perang Badar pun terjadi di bulan Ramadan. Artinya kalau kita Ramadan ini hanya males-malesan, menyanyiakan waktu, maka sungguh sayang sekali. Karena belum tentu tahun besok kita ada di bulan Ramadan, mudah-mudahan sepanjang umur ya. Amin, amin. Mudah-mudahan. Jadi kami selalu memberikan motivasi baik di keluarga juga, baik juga kepada masyarakat dan teman-teman PRK semuanya, bahwa Ramadan ini bukan berarti bulan liburan, bulan males-malesan, tapi bulan dimana kita benar-benar memberikan kontribusi yang lebih positif lagi, misalnya berbagi buka puasa. Ya mungkin nggak banyak, kan Allah tahu kemampuan kita ya kan, dan Allah tidak pernah melihat seberapa besarnya, tapi kesungguhan kita ingin berbagi. Dan sejak sebelum Ramadan pun kita sudah punya program tuh, nanti mau hatam berapa kali gitu kan baca Qur'annya, mau sedekah sama siapa aja. Dia kalau bisa tuh setiap hari di Ramadan itu ada sedekah. Kenapa? Karena itu nanti buat teman kita di alam barzah. Amin gitu, Allah, ya kan? Allah. Kalau di alam barzah kan kita sendirian Pak Kiai. Kalau di dunia ini masih banyak yang bisa nolongin kita. Tapi kalau kita di alam kubur, siapa yang mau nolongin kecuali amal soleh kita. Gitu. Mudah-mudahan nanti banyak yang menjadi bestie kita di alam barzah. Amin. Ya kan? Makanya kan kalau saya tidak hilaf, saya pernah mendengar satu nasihat yang nganterin kita ke kubur itu kan ada 3 Ustazah ya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi PRK itu selalu beramal, beraktivitas, berbuat. Ustazah, kalau tantangan sini, tantangan sana banyak. Apa tidak bisa itu PRK itu perempuan, remaja dan keluarga itu memberdayakan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kuliner karena menyambut Ramadan? Kira-kira bagaimana tanggapan itu? Ya kalau kuliner tuh otomatis saja. Otomatis? Ya. Karena dari binaan-binaan kita tuh ada yang dia buka semacam kafe.
Bukan kafe sih Bukan sebenarnya, kafe? mereka dari home industry ya. Oh, home Jadi industry. nerima pesanan-pesanan untuk takjil gitu ya, untuk takjil, untuk buka Iya. puasa yang sederhana aja, sehingga kita tahu persis siapa yang bikin, siapa yang masak, kehalalannya, higienitasnya kita tahu, sehingga kita yakin gitu kan. Karena memang dia ada di lingkungan kita dan kita bisa pantau gitu kan. Subhanallah. Dan itu kita berdayakan. Jadi setiap ada acara-acara kita akan tanya mereka siapa nih yang bisa bikin ini, bikin ini, sehingga insya Allah itu roda perekonomian juga berjalan di situ gitu ya. Baik Ustazah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, boleh dong kita mengetahui kira-kira prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh PRK Selatan itu bagaimana tuh Ustazah? Atau penyelenggaraan daripada kegiatan yang bersifat untuk membangkitkan motivasi perempuan? Masya Allah, Gitu kira-kira. Masya Allah. Kira-kira apa tuh Ustazah? Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Amin bahwa Allah, amin. seluruh pengurus-pengurus yang ada di PRK itu kita sudah satu frekuensi. Allahu Ya, Akbar. dalam arti begini ya, dalam arti gini, kalau kita mengadakan kegiatan, kita jangan begini, kan al yadul ulya khairun Khairu min minal yadis yadis sufla. sufla. Ya kita bagaimana kita menjadi ini? Kalau kita merasa bahagia senang diberi orang, bagaimana rasanya kalau kita bisa memberi? Gitu Allahu kan? Akbar. Kalau orang itu senang, bagaimana dengan Allah? Masya Allah Allah. subhanallah. Allah pasti lebih senang lagi. Rasulullah juga nanti akan dengan bangga mengatakan bahwa itu dia umat saya. Umat saya. Jangan sampai kita mengaku bahwa kita sebagai umatnya Rasulullah, Allah sholli alaihi. tetapi kita tidak bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Nabi itu kan kalau bulan Ramadan itu kan dia itu sedekahnya udah seperti apa ya, nggak habis-habisnya seperti angin gitu ya. Nah kita mungkin nggak seberapa persennya, tapi ada semangat itu, Amin, amin, semangat amin. berbagi Amin. bahwa pengen deh nanti diaku oleh Nabi. Amin sallallahu alaihi Pengen deh nanti kalau ya misalnya Allah. akhir hayat itu dijemput oleh Rasulullah, Amin, ya Allah. dijemput oleh malaikat-malaikat rahmat ya. Kita ingin karena kan kita tahu pasti bahwa akan ada akhir nih. Pasti. Akan ada akhir nih. Kita pengennya nanti diaku. Jangan sampai Nabi bilang, kamu ngaku sebagai umat saya, tapi kamu pelitnya minta ampun. Allahu Akbar. Kamu tuh nggak bisa jaga lisan kamu. Kamu tuh bla 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 bla. Nah kita Allahu Akbar. nggak pengen seperti itu. Betul, Sehingga Ustazah. alhamdulillah nih PRK ini ada acara ini. Ya udah saya nyumbang ini luar biasa, masya Allah. Jadi kita alhamdulillah dari komunitas kita yang sedikit ini, insya Allah itu semuanya menyebar. Ya. Alhamdulillah. Tentunya sebagai rasa syukur Rasa kepada Allah syukur. Subhanahu Wa Taala diberikan, dan kita juga bisa memberi bukan karena ria, bukan ya mungkin juga nggak seberapa ya, Iya. cuman bahwa kita ingin fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, tampakkanlah nikmat itu. Subhanallah. Memang para pemirsa, ketika kita membahas tentang bagaimana aktivitas yang efektif dalam kehidupan, itu pasti ada hikmahnya. Saya tadi ketika Ustazah Nina mengungkapkan tentang pengen disambut oleh Rasulullah, itu saya seakan-akan aroma saya Masya Allah. muncul luar biasa. Pantaskah kita menjadi umat Rasulullah ketika kita belum mengikuti sunnahnya? Ketika kita belum mau berbagi, belum mau berbuat, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita membicarakan PRK, luar biasa. Terutama PRK Jakarta Selatan. Baik Ustazah, karena memang para pemirsa juga harus mempersiapkan menu berbuka puasa. Terakhir Ustazah, nasihat yang paling real. Karena Ustazah ini kan perempuan. Bagaimana tuh pemirsa kita yang perempuan untuk mempersiapkan berbagai macam keperluan, kenikmatan, konsumtif di dalam Ramadan? Betul, betul. Gini Pak Kiai Hamzah, kami kalau di rumah itu selalu memberikan satu pemahaman bahwa kita ini puasa, justru puasa itu mempuasakan diri kita itu bukan memanjakan diri gitu ya. Kalau di Ramadan ini justru kita harus berhemat. Berhemat dalam arti lebih banyak yang kita keluarin daripada yang kita konsumsi. Ya itu kan udah 11 bulan kemarin tuh kita mau apa Allah kasih, kita mau ini Allah kasih. Nah sekarang saatnya kita mengencangkan ikat pinggang kita untuk bisa merasakan gimana sih orang-orang yang nggak bisa makan. Allah. Setiap hari itu gimana orang-orang yang merasakan perihnya karena ketiadaan. Nah kita berbagi di situ. Dan kemudian juga saya ingat guru saya selalu bilang gini, yang harus kamu panikin di bulan Ramadan atau di bulan apa saja, yang harus menjadi satu kegelisahanmu itu justru adalah ketika engkau merasa mempunyai Allah, punya Rasulullah, tapi Allah nggak mau lihat kamu, gitu loh. Yang perlu kita panikin itu nanti di alam kubur itu bagaimana nasib kita. Yang perlu kita gelisahin itu bagaimana sih posisi kita di hadapan Allah, gitu ya. Jadi
di dalam keluarga ini mudah-mudahan ya Allah bimbinglah anak-anak keturunan kita jadi anak-anak yang saleh dan soleha sehingga bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya dan juga bisa menghapuskan semua kejelekan-kejelekan orang tuanya untuk tidak ditiru gitu ya. Dan sekali lagi mohon doanya Pak Kiai Hamzah dan para pemirsa semuanya. Semoga kami yang belum seberapa sih untuk berbagi, untuk berbuat maksudnya, tetapi kami minta doa supaya istiqomah dan husnul khotimah. Amin Allah, luar biasa. Ustazah Nena, mudah-mudahan perjuangan beliau semua bagian dari persiapan dalam barzah. Karena yang menemani kita dalam barzah ya amal. Ya. Karena yang dua tadi yang saya ungkapkan itu pulang kembali ke rumahnya, saudaranya pulang, materinya pulang, yang nemenin amal. Mudah-mudahan berada di organisasi PRK ini menjadi proses aktivitas amal kita. Amin, ya Allah. Jadi para pemirsa sekalian, itulah hakikat kehidupan. Kita jangan mengatur Allah, tapi kita mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Kata guru saya, Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani, banyak orang sekarang bukan mengikuti aturan Allah, tapi dia mengatur dirinya sendiri atas kemauannya. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat untuk kita di dalam menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang terbaik, Ustazah. Amin, ya Ya, Amin. saya juga doain, Ustazah. Mudah-mudahan kita saling dibuahkan kekuatan oleh Allah. Amin, ya Allah. Kenapa? Karena kalau tanpa kekuatan, tanpa motivasi, mungkin kualitas keimanan kita juga tidak sampai pada titik sempurna. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bajis Basnas Jakarta Selatan yang ikut membantu kegiatan kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.